Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, Tali Kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 20, 30 tahun lalu mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007. Masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu Bu.
Alhamdulillah beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu, dengan utang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nuryanta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Izin, Pak Ditya, kita bisa mulai. Uni Rima, teman-teman. Ya, Kang Akri dipersilahkan, Enggak, Kang. Kang, dimulai aja. Ya, baik. Kang Iman udah hadir ya? Siap. Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang terus Allah hadiahkan kepada kita semua. Baik nikmat iman, sehat, dan untuk kumpul di Zoom meeting pada siang hari ini untuk mengikuti kajian Ba'da Zuhur yang diadakan oleh DPP HIPB. Salam dan sanjungan senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya mendoakan semoga kita semua yang hadir menjadi pengikutnya dan umat terpilih bersama-sama menjadi penghuni surganya kelak. Amin. Jamaah kajian Ba'da Zuhur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini bertepatan dengan Ramadan hari ke-15.
Semoga ibadah kita, baik ibadah saum, ibadah sholat, baik sholat sunat maupun sholat wajib, tilawah, sedekah, dan yang lainnya, terus terjaga dan meningkat menuju hari-hari akhir Ramadan. Seperti tadi yang kita saksikan, kita telah melihat ada program bagus yang diadakan oleh DPP HIPB, adalah program ahli kasih untuk dosen dan tendik atau tenaga pendidik. Mari kita berlomba-lomba menjadi bagian dari kebaikan untuk ikut berpartisipasi mensukseskan kegiatan ini. Ayo kita sisihkan sebagian dari rezeki kita titipkan untuk program ini. Kita ingat banyak dosen-dosen kita yang sudah begitu memberi andil pada kesuksesan kita. Mari kita membalas untuk memberi, walaupun itu kecil, tetapi insya Allah bermanfaat bagi mereka. Akang Teteh, hari ini tema kita terkait pada derajat orang berilmu. Ada banyak ayat dan hadis yang membahas keutamaan orang berilmu. Contohnya misalkan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Isinya adalah, barang siapa ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, hendaklah ia mempersiapkan dirinya dengan ilmu. Nah, dari beberapa ayat dan hadis di atas, dapat kita simpulkan bahwa memiliki ilmu pengetahuan yang itu sangat dihargai dan diutamakan dalam agama kita, agama Islam. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan berlomba-lomba mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nah, terkait tema ini, akan kita bahas lebih dalam dengan narasumber kita. Sudah hadir Kang Ustadz, Kang Iman Hilman. Sehat, Kang? Alhamdulillah, Iman. Alhamdulillah. Oke, Kang Iman ini senior kita di alumni IPB Angkatan 23. Sedikit CV Kang Ilman. Sekarang beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor dan juga bekerja sebagai konsultan manajemen. Kang Iman juga sekarang sebagai ketua badan otonom ya, salah satu badan otonom IPB, yaitu ketua DKM Masjid Alumni IPB, di kepengurusan di Dewan Pembina DPP juga ikut menjabat, di ARM juga, dan juga dulu pernah di DPC Kota Bogor ya, Kang Iman. Kita juga sama-sama di kepengurusan DPC Kota Bogor. Kita berhasil menjalankan program Sekebun. Alhamdulillah, semoga masih terus berlanjut. Dan juga termasuk dari Dewan Pakar Ikatan Dai Indonesia Kota Bogor, serta anggota Dewan Pendidikan Kota Bogor. Itu kurang lebih CV atau sejarah tentang Kang Iman. Mari sama-sama Teteh kajian pada zuhur kali ini kita simak apa yang akan dipaparkan dan dijelaskan secara detail terkait sama derajat orang berilmu yang akan dibawakan oleh Kang Iman Hilman. Silakan Kang Ustadz, saya persilakan. Ternuhun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Kang Akri yang saya hormati, Akang Teteh semua yang hadir dalam kajian Fasih Ramadan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tentu kita wajib bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini. Tadi pagi kita dibangunkan oleh Allah. Tentu tujuannya agar kita bisa menyempurnakan ibadah kita sebagai hamba kita kepada Allah. Dan kita masih diberi kesehatan, bisa melaksanakan saum sampai hari ini. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada uswatun hasanah junjungan kita semuanya, Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Akang Teteh semuanya, izinkan saya share screen tentang tema yang dimintakan untuk dibahas. Baik, hari ini kita akan membahas tentang derajat orang yang berilmu ya.
Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Kang Akri, Al-Mujadilah, surat yang ke-58 ayat yang 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi dari judul tadi langsung ini jawabannya. Jadi bahwa kalau orang berilmu itu, orang beriman dan berilmu, itu Allah berjanji, dan janji Allah pasti benar, itu akan diberikan ilmu beberapa derajat. Tentu pembahasan kita tidak sampai di sini, ya, karena sudah jelas bahwa kita akan memperoleh derajat yang tinggi. Persoalannya adalah sebenarnya nanti kita diskusikan bagaimana supaya kita sebagai masyarakat, sebagai kaum muslimin bisa mewujudkan, ya, janji Allah bahwa orang berilmu baik secara individu maupun secara masyarakat itu akan ditingkatkan derajatnya. Akan tetapi yang dimakan oleh Allah SWT, dari semua ajaran agama yang ada di dunia ini hanya Islam lah ajaran yang secara eksplisit, ya, eksplisit nih, mewajibkan penganutnya untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari berbagai ilmu, ya. Eksplisit sekali. Tadi secara firmannya ada di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Bahkan banyak pertanyaan kalau di akhir ayat itu, afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Afala takilun, apakah kalian tidak berakal? Afala ta'lamun, apa kalian tidak mengetahui? Jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang di akhirnya itu menyentuh kita, mendobrak nurani kita. Apakah kita tidak berpikir? Apakah tidak berakal? Tentu ketika berpikir, berakal, maka kita dituntut untuk berilmu pengetahuan. Kalau dari hadis banyak sekali. Tadi salah satu yang dibacakan oleh Kang Akri. Ada juga yang terkenal, ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tolabul ilmu faridotan ala kulli muslim. Faridoh itu wajib, ya. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban, wajib bagi setiap individu muslim. Jadi jelas, ya, eksplisit bilangnya, bukan sunnah, wajib, ya. Di dalam hadis yang lain dari riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, baik muslimin maupun muslimat. Ini lebih jelas lagi. Jadi muslim bukan hanya perempuan, bukan hanya laki-laki, tapi muslimin wal muslimat, perempuan dan laki-laki. Ya. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan perempuan tidak boleh belajar ilmu misalnya, atau tidak boleh sekolah, tidak boleh tinggi-tinggi, nggak ada. Karena kewajibannya adalah justru di dalam hadis itu adalah muslimin wal muslimat, ya. Jadi bukan hanya muslimin saja, tapi dengan muslimat. Perempuan semua, laki-laki, perempuan semuanya wajib menuntut ilmu. Dan luar biasanya ajaran Islam juga tidak mengenal waktu. Jadi never ending belajarnya itu, ya. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan ibu hingga liang lahat. Utulul ilma minal mahdi ila lahdi. Mulai dari buayan ibu, mulai dari lahir sampai masuk ke liang lahat, sampai masuk ke bulan, sampai meninggal begitu. Tidak mengenal waktu. Pendidikan seumur hidup. Jadi konsepnya itu adalah long life education Islam itu, pendidikan seumur hidup, ya. Tidak mengenal misalnya usia SD, SMP, SMA. Bahkan sejak lahir sudah diazankan, ya. Azan di telinga kanannya, di telinga kirinya, supaya langsung diperkenalkan asma Allah kepada raga dan jiwa dan raganya dari bayi itu. Bayangkan, ya. Jadi tidak ada istilah terlambat. Walaupun sudah kakek-kakek, sudah 70 tahun, wajib menuntut ilmu. Sudah bilang saya sudah pensiun, tidak ada istilah pensiun di dalam menuntut ilmu. Dan juga tidak mengenal tempat. Ya, Rasulullah SAW itu belum pernah ke Cina waktu itu, belum pernah ke Cina, ya. Tapi dalam hadisnya adalah utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Artinya tidak mengenal tempat. Dimanapun terdapat sumber ilmu, maka harus dikejar. Ya. Jadi tidak ada di Indonesia, adanya di luar negeri, ya kejar ke luar negeri, begitu, ya. Ilmu itu harus dikejar. Bahkan kalau melihat kisah hidup para ulama salafus soleh zaman dulu, jarang terdengar ulama itu belajar hanya satu guru. Jarang terdengar ulama itu berguru hanya kepada satu lembaga di pesantren saja atau lembaga saja. Lihat sejarah hidup Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, itu luar biasa. Bahkan sudah lintas negara.
Imam Syafi'i itu pernah belajar ke Madinah, ke Imam Malik, pernah hidup di Baghdad, di Irak, pernah di Mesir, belajar di Mesir. Sudah luar biasa zaman dulu itu. Ya, jadi sebenarnya Islam itu tidak mengenal waktu sampai kapanpun, dan tidak mengenal dimanapun. Ya, dimanapun ada ilmu, ada sumber ilmu, itu harus dikejar. Seperti itu. Ya, jadi luar biasa. Secara eksplisit hanya Islam yang menuntut kepada para pengikutnya untuk menuntut ilmu. Akan tetapi sekalian yang berbahagia, apalagi kalau kita membaca firman Allah SWT yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW, itu surat Al-Alaq ayat 15. Ya, itu eksplisit mengatakan Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Jadi perintah membaca ini adalah tentu membaca dengan ilmu, ya. Membaca dengan pengetahuan. Ya. Jadi ini sudah sangat-sangat clear, sangat-sangat jelas. Ajaran Islam mewajibkan kepada kita untuk banyak menuntut ilmu. Nah, untuk supaya kita tetap termotivasi di dalam menuntut ilmu, maka saya sampaikan di sini beberapa keutamaan di dalam menuntut ilmu. Ya, apa saja nih? Yang pertama adalah ilmu itu merupakan sarana untuk mendekat diri dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jelas ini dalam surat Al-Fatir, ya, ayat 28. Ya. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warna jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, kepada Allah, hanyalah para ulama. Ya, para ulama di sini tentu ditafsirkan bukan hanya ulama dalam pengertian ilmu agama, tapi ulama adalah para orang-orang yang menuntut ilmu, ya, yang memiliki ilmu untuk ilmu apapun, ya. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi sebenarnya ketika kita sudah berilmu atau menuntut ilmu atau memiliki ilmu, itu harusnya lebih tinggi ilmunya, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada orang yang ilmunya lebih tinggi tapi justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada sesuatu yang salah di dalam proses mencari ilmunya. Nanti kita bahas, ya. Karena banyak orang yang ketika misalnya pelajari ilmu makrokosmos kita, ya, luar angkasa misalnya, atau ilmu-ilmu yang mikrokosmos, ilmu-ilmu tentang bakteri, virus, jasa ternik dan sebagainya, itu ada orang-orang yang memang bertolak belakang, ada orang-orang yang kemudian sampai kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, ya. Orang ulul albab itu sampai di dalam surat Al-Imran berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, Rabbana, ini Tuhan kami, Tuhan kami, ini tidak pasti Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia, pasti ada tujuannya, sehingga sampai kepada ketundukan kepada Allah Ta'ala. Tapi ada juga sebagian para ilmuwan yang pada akhirnya justru lebih menjauh. Kenapa? Karena berhamba kepada akalnya yang terbatas itu, bahwa ini semuanya adalah logik, semuanya menurut mereka semuanya bisa dijelaskan dengan pengetahuan, walaupun sebenarnya tidak semua fenomena alam ini bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Tapi itu tadi, karena kesombongannya di dalam dirinya, banyak orang yang kemudian malah jauh daripada agama, bahkan kemudian mungkin ateis, tidak mungkin adanya Tuhan. Mereka menganggap bahwa alam ini diciptakan dengan sendirinya. Walaupun di dalam perdebatan filosofis sebenarnya mereka banyak tidak bisa menjawab, ya, hal-hal yang sifatnya memang tidak bisa dijawab oleh akal seperti itu. Nah, jadi sebenarnya bagi kita sebagai kaum muslimin, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mencari ilmu dan kemudian sudah memiliki ilmu pengetahuan dalam kadar apapun, itu adalah hakikatnya sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sarana untuk lebih takut dan lebih taqarrub, ya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu Kafilah rahimahullah, akan teteh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beberapa hadis dijelaskan keutamaan derajat lebih tinggi orang yang ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Tentu sebenarnya dalam konteks ini bukan untuk kemudian membanding-bandingkan, tetapi ada pilihan misalnya gini, ada seorang ahli ibadah tapi
tidak dilandasi oleh ilmu yang benar, ya, dibandingkan dengan orang berilmu, ibadahnya mungkin hanya wajib-wajib saja, tapi dia berdasarkan ilmu. Dengan orang yang beribadah banyak tapi tanpa ilmu, itu jauh sekali derajatnya. Jadi orang yang beribadah dengan dasar ilmu yang benar lebih dimuliakan oleh Allah daripada ahli ibadah tanpa ilmu. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim. Apabila kalian bergegas berangkat menuntut ilmu atau mempelajari ayat Allah, itu lebih tinggi nilainya daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ini banyak, dan hadis-hadis yang sejenis itu sangat banyak, ya. Jadi menuntut ilmu itu jauh lebih utama dibandingkan misalnya. Kalau ada pilihan, misalnya ada waktunya hanya terbatas nih, hanya 5 menit kita punya waktu, ya. Misalnya beribadah sholat sunat dengan menuntut ilmu, itu lebih utama daripada menuntut ilmu. Ya. Nah, di gambar ini ada kematian 1000 ahli ibadah lebih ringan daripada wafatnya seorang ulama. Ya, bahkan di dalam salah satu hadis disebutkan salah satu ciri kiamat, mendekati kiamat adalah ketika diwafatkannya para ulama. Karena ketika wafat seorang ulama berarti padamlah satu lentera, padamlah satu cahaya, padamlah satu sumber ilmu. Dan belum tentu murid-muridnya bisa menggantikan 100% kedudukan ulama itu. Jadi ketika ada seorang ulama pimpinan pesantren misalnya meninggal, itu kerugian yang besar. Dan para santrinya belum tentu bisa menggantikan 100% sesuai dengan para gurunya, begitu, ya. Jadi orang berilmu lebih utama dibandingkan dan lebih mulia daripada seorang ahli ibadah. Tentu sekali lagi ini bukan dikotomis, bukan berarti kalau gitu kita nggak perlu ibadah sunnah gitu, lebih kita ilmu, tentu tidak. Konteksnya adalah ini dalam konteks dari ketika beribadah tanpa ilmu, kurang ilmu, dibandingkan dengan orang berilmu, ya, itu lebih mulia daripada orang yang berilmu, begitu, ya. Nah, tentu akan lebih ideal kalau kita juga ahli ilmu dan ahli ibadah. Dan itu kalau melihat kisah hidup para sahabat, para ulama salafus soleh, orang-orang terdahulu, para ilmuwan terdahulu, mereka adalah dua-duanya ahli ilmu dan ahli ibadah. Imam Syafi'i ahli ilmu, menjadi pemuka dari mazhab Imam Syafi'i. Kemudian beliau menulis beberapa buku, yang terkenal adalah kitab misalnya. Tetapi beliau juga ahli ibadah, luar biasa, hafal Quran sejak umur 9 tahun dan juga ahli ibadah. Demikian juga para ulama-ulama misalnya seperti Ibnu Sina atau Ibnu Khaldun, bukan hanya sebagai ahli kesehatan atau ahli sosiologi, beliau juga ahli ilmu agama dan juga ahli ibadah. Jadi sebenarnya bukan ini untuk mendikotomikan, tidak, ya. Tapi ketika ada itu tadi, ketika memang orang yang kita beribadah tapi ilmunya kurang, atau bahkan ibadah tanpa ilmu, itu justru akan menjadi problem, ya. Lebih mulia adalah orang yang berilmu. Ini yang kedua. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, ini ada jalan menuju surga. Jadi kita berilmu ada jalan menuju surga. Barang siapa merintis jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ya, jadi ini jelas sekali ketika kita menuntut ilmu, kita sekolah, kita kuliah, kemudian atau kita kursus, atau kita datang ke majelis taklim, atau kita apapun, ya, asal pertama niatnya karena Allah, kemudian yang kedua dijalankan dengan cara yang benar, ya, ketika kita belajarnya benar nih, tidak nyontek gitu, ya, tidak plagiat, tidak menghalalkan cara untuk mendapatkan nilai dan sebagainya, maka ini jalan menuju surga. Ya. Jadi amal itu kan syaratnya minimal 2 untuk bisa terima. Yang pertama adalah lillah, karena mencari ridha Allah. Yang kedua adalah fillah, yaitu di atas jalan Allah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nuntut ilmu, niatnya adalah ibadah, ya. Kemudian dilaksanakan juga dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang sesuai dengan syariat, ya. Tidak melakukan kecurangan di dalam mencari ilmu itu, maka ini adalah jalan menuju surga. Ya. Dan ini adalah hadis sahih dari riwayat Muslim, dan Rasulullah SAW ketika berbicara hakikatnya adalah kalamullah, karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi perkataan Rasulullah itu bukan keluar dari hawa nafsunya, tapi sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang wahyu langsung itu adalah bentuk firman Allah Al-Qur'an, sedangkan yang keluar dari redaksinya dari mulut atau kata-kata Rasulullah
itu adalah disebut dengan hadis. Tapi hakikatnya keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan menuju surga yang keempat adalah jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi ilmu ini adalah untuk kalau kita ingin sukses di dunia, maka kuncinya adalah ilmu. Kalau kita ingin bahagia di akhirat, kuncinya adalah ilmu. Ini juga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang menginginkan urusan dunia, maka wajiblah baginya berilmu. Dan barang siapa yang ingin urusan akhiratnya atau selamat akhirat, maka wajiblah ia memiliki ilmu juga. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu tentangnya juga. Masya Allah. Ya. Rasulullah adalah seorang yang ummi. Ummi itu adalah tidak bisa membaca dan menulis. Mohon jangan diterjemahkan bodoh ya. Ummi jangan diterjemahkan bodoh. Rasulullah adalah orang yang sangat cerdas. Ya. Terbukti beliau dengan bimbingan wahyu juga bisa membangun peradaban Islam begitu luar biasa sampai saat ini. Ya. Ummi itu adalah tidak membaca dan menulis. Mungkin pertanyaannya, bagaimana kok? Kenapa kemudian ya Allah memilih Rasulullah yang ummi itu? Ya. Karena menurut para ahli, ya para ulama, hikmahnya adalah mengapa Rasul menjadi seorang yang ummi, tidak bisa baca dan menulis, bukan bodoh ya, tidak baca dan menulis. Ini untuk membuktikan bahwa apa yang Rasulullah sampaikan, ya, apakah itu firman Allah yang beliau terima dari malaikat Jibril atau dari hadisnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari perkataan beliau, bukan dari hasil belajar beliau. Beliau nggak pernah belajar, waktu itu ada dua peradaban maju, yaitu peradaban Romawi dan Persia. Beliau nggak pernah belajar dari peradaban itu. Beliau nggak pernah belajar tentang ilmu-ilmu apapun, nggak pernah belajar, nggak pernah baca buku. Jadi ketika ada orang menuduh Rasulullah misalnya merupakan ajaran dari misalnya si A, si B, si C, itu tidak pasti terbantahkan. Karena Rasulullah nggak pernah belajar itu. Nggak pernah belajar ilmu alam, tapi tahu tentang bagaimana penciptaan manusia, bagaimana penciptaan alam semesta. Ya, nggak pernah belajar tentang hukum, tapi bisa menjelaskan tentang hukum. Ada dalam Al-Quran dan hadisnya. Jadi ini adalah untuk memurnikan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah betul-betul murni dari Allah SWT, ajaran dari Allah SWT. Bukan hasil pemikiran, bukan hasil dari pembelajaran, bukan dari studi banding dan sebagainya dari orang-orang lain. Seperti itu ya. Itu hikmahnya. Salah satu hikmahnya mengapa Rasulullah menjadi nabi yang ummi. Itu hikmahnya seperti salah satunya ya. Jadi sekali bukan bodoh, tapi karena yang tidak bisa baca dan menulis. Akang tadi dan sekalian, yang kelima adalah mengalir. Ya, kita tahu ada hadis yang sangat terkenal di sini riwayat Muslim. Jika seorang meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa yang soleh. Jadi ketika kita punya ilmu dan kemudian memanfaatkan ilmu itu, maka itu akan menjadi pahala yang akan terus mengalir. Ya. Kalau kita misalnya memberikan petunjuk kepada seseorang, menyebutkan satu hadis, satu ayat, atau satu hidup misalnya yang bermanfaat buat manusia, kemudian orang itu mengamalkannya, ya, maka kita dapat pahala dari pengamalan mereka tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan ilmu dari kita. Jadi kalau kita kasih nasihat, ya, kita memberikan ilmu kepada orang lain itu kemudian memanfaatkannya, maka kita akan mendapatkan pahala dari pengamalan si orang tersebut tanpa mengurangi pahala mereka yang mengamalkan itu. Luar biasa. Ya, ini adalah Ayo, mau ke ABC apa mau kalau mau di sini tak tinggal. ABC dulu. Sorry. ABC. Udah bukain belum? Udah dibuka. Lanjut, Kang. Oke. Ya, jadi ini mendapat pahala yang terus mengalir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada tadi ya, begitu banyak keutamaan cari ilmu. Nah, sekarang jenis ilmu. Saya ingin menyampaikan bahwa memang para ulama berbeda pendapat ketika menjelaskan tentang jenis ilmu. Ya, tetapi saya pribadi lebih sreg ya, ada pilihan dengan pembagian kedua jenis ilmu itu. Dulu ketika saya kecil suka dibilang ada ilmu agama, ilmu akhirat. Kan gitu ya. Ilmu agama seolah-olah ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu dunia seperti kayak matematika, fisika dan sebagainya, ada ilmu akhirat. Nah, gitu kan. Saya kok kurang sepakat kenapa? Pertama, di akhirat kita nggak perlu ilmu. Hidup di akhirat nggak perlu ilmu.
Ilmu itu butuhnya di dunia. Itu yang pertama. Jadi nggak ada istilah ilmu dunia, ilmu akhirat. Karena ilmu semuanya adalah untuk kepentingan kita di dunia. Akhirat tinggal memetik hasil. Akhirat tinggal memetik hasil. Ya. Bahkan kita tidak beribadah di akhirat. Kita nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu haji. Tinggal menikmati hasilnya. Jadi nggak perlu fikih di akhirat itu. Jadi ilmu itu hanya itu di dunia. Ya, untuk kehidupan kita di dunia. Nah, kalau kita benar hidup di dunianya, maka di akhirat itu kita benar, kita bahagia. Jadi ilmu itu tidak ada, menurut pendapat saya, tidak ada ilmu dunia atau akhirat. Semuanya ilmu untuk dunia. Untuk kehidupan kita di dunia. Kemudian ada ilmu agama dan ilmu non-agama. Ilmu, apa namanya, ilmu alam begitu ya. Seolah-olah seperti itu. Nah, itu saya melihat seperti sekuler. Ya. Seolah ada pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu non-agama. Nah, saya lebih memilih definisi ini dari para ulama, yaitu ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu adalah ilmu yang menjadi kewajiban kita nih sebagai pribadi yang harus kita dalami. Suatu ilmu menjadi syarat bisa terlaksananya dengan benar sebuah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu hubungan hablum minallah, dan ketika kita bermuamalah, aktivitas dengan orang lain yang hendak dikerjakannya. Maka pada karena ini wajib ia mengetahui ilmu tentang bagaimana beribadah pada Allah dengan ibadah itu, dan ilmu tentang bagaimana bermuamalah dengan aktivitas muamalah itu. Itu fardu ain. Misalnya kita mau ilmu tentang ibadah, ilmu tentang tata cara beribadah, fikih, itu wajib. Kita wajib tahu ilmunya. Tentang sholat wajib tahu ilmunya. Tentang zakat, tentang puasa wajib tahu ilmunya. Nah, ilmu tentang tauhid juga, tentang Allah, itu wajib tahu. Jangan sampai ketika ditanya, Allah itu satu ya? Iya, kata guru saya. Begitu. Kita harus yakin ya, karena ilmu begitu ya. Jadi ilmu tentang tauhid, ilmu tentang fikih, ilmu tentang halal dan haram, itu wajib berdoain. Ya. Ilmu tentang halal dan haram, itu wajib. Dan ilmu tentang muamalah. Ketika kita jual beli, kita wajib tahu hukum dengan jual beli. Nah, ini fardu ain. Yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu adalah kewajibannya untuk masyarakat. Ketika ada 1, 2, 3 orang di masyarakat yang sudah menunaikannya, maka tidak menjadi kewajiban bagi yang lain. Kalau di dalam ilmu keagamaan, misalnya ilmu tentang tafsir. Tidak semua menjadi ahli tafsir, nggak perlu. Ya cukup beberapa orang saja ahli tafsir. Ahli hadis misalnya, kan? Ahli ilmu bahasa Arab. Ya. Tidak harus semuanya jadi ahli. Kalau sudah cukuplah begitu, fardu kifayah. Dan ilmu-ilmu tentang kehidupan ilmu-ilmu tentang kehidupan manusia, seperti ilmu pertanian. Tidak wajib semuanya ahli pertanian, ya. Tidak wajib semuanya jadi ahli dokter, ahli kedokteran, ahli kesehatan. Tidak wajib semuanya ahli hukum. Tapi harus ada orang yang ahli kedokteran, ahli medis di masyarakat kita. Bisa dibayangkan kalau di masyarakat kita nggak ada ahli medis, kemana kita berobat? Harus ada ahli pertanian. Kalau nggak ada pertanian, bagaimana memproduksi pangan dan sebagainya. Harus ada ahli teknik, membangun jalan, membangun infrastruktur. Kalau tidak, bagaimana? Jadi, itu ilmu fardu kifayah. Nah, fardu ain, fardu kifayah ini kedudukannya sama. Ilmu kewajiban mencari ilmunya sama, gitu ya. Bedanya itu fardu ain secara individual wajib, fardu kifayah itu pada masyarakat, begitu ya. Gitu. Jadi nggak perlu kita jadi ahli tafsir, tapi wajib tahu tentang tata cara sholat, tentang ibadah, tahu tentang mana yang halal, mana yang haram, tahu tentang tauhid, begitu. Itu ilmu yang wajib dipelajari oleh kita. Yang lainnya itu fardu kifayah. Seperti itu ya. Ini sekali lagi karena dalam Islam tidak ada sekuler, ya, tidak ada pemisahan antara ilmu agama, ilmu non agama, itu tidak ada. Dua-duanya adalah ilmu Islam semuanya. Semuanya adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan pedoman normatif tersebut tadi sudah ada dalilnya, Al-Qur'annya, hadisnya, dan begitu lengkap. Kaum muslimin pernah melahirkan para ilmuwan kelas dunia. Ini di gambar ini ada Ibnu Sina, ya, ahli kesehatan. Kemudian di sebelah kanan itu Ibnu Rushd, ya, ahli filsuf, ya. Kemudian di sebelah kiri itu adalah Ilmu Khaldun, ahli sosiologi. Kemudian sebelah kanan bawah itu Al-Khwarizmi, ahli aljabar, ahli matematika. Ya. Jadi pernah melahirkan pahlawan kelas dunia dan melahirkan teman-teman yang bermanfaat bagi kehidupan, ya. Banyak misalnya dari teori-teori tentang kedokteran itu berasal dari kitab-kitab yang disusun oleh
Ibnu Sina dan ahli-ahli kedokteran lainnya. Ya, ilmu-ilmu tentang sosiologi itu banyak dikutip dari kitab-kitab karya Ibnu Khaldun. Dari matematika, fisika itu dari kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Khwarizmi dan sebagainya. Jadi banyak sekali karya-karya yang dilahirkan oleh para ilmuwan kelas dunia waktu itu. Karena pedoman normatif tadi, begitu mereka bersemangat di dalam mencari ilmu. Kemudian kaum muslimin pernah menguasai peradaban dunia selama 7 abad. Ya, sejak dari zaman Rasulullah, kemudian Khilafah Rasyidin sampai 7 abad Hijriah, itu Islam menguasai peradaban dunia. Ya. Nah, kemudian mulai abad ke-15 Hijriah, nah sampai sekarang, nah kita memang terjadi penurunan. Kualitas kita sebagai umat, termasuk di dalam penguasaan pengetahuan dan teknologi, sehingga sampai sekarang kita masih menjadi follower lagi, bukan menjadi penentu, bukan menjadi decision maker atau juga menjadi yang influencer, tapi kita menjadi follower dari pengetahuan yang diberikan orang lain. Nah, kemarin ketika kita masuk kepada 1400 Hijriah, 44 tahun yang lalu ya, itu ada harapan dari umat muslim dengan masuk ke abad 15 itu abad kebangkitan Islam. Makanya ketika 44 tahun yang lalu, 44 tahun Hijriah yang lalu, 1400 ya, mungkin sebagian di sini belum ada yang belum lahir ya gitu. Jadi para ulama di seluruh dunia ada sebuah keinginan, harapan. Mudah-mudahan abad ke-15 abad kebangkitan. Kenapa? Karena 7 abad pertama itu kita bangkit, menguasai dunia. 7 abad kemudian kita berada di mulai penurunan dan titik rendah ya di dalam penguasaan ilmu. Nah, ada harapan di abad ke-15 itu ada peningkatan lagi. Take off kita sebagai masyarakat muslim untuk bisa lebih menguasai dunia, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Nah, cuma setelah 44 tahun berlalu nih, sekarang kita sudah 1444 ya. Sudah ada tanda-tanda sih untuk mulai bangkit, tetapi rasanya memang masih jauh dari apa yang kita harapkan begitu ya. Mudah-mudahan ada sinar baik nanti untuk kemudian umat muslim bisa lebih berperan lagi dalam kancah ilmu pengetahuan di dunia ini. Nah, persoalannya sekarang mungkin ya ini akan jadi bahan diskusi adalah mengapa umat Islam saat ini masih terbelakang dalam penguasaan ilmu dibandingkan dengan para ulama zaman dulu begitu ya. Nah, saya mengatakan pakai kata mungkin karena ya saya tidak bisa memastikan apakah benar itu penyebabnya. Orang dulu itu mencari ilmu karena Allah dan orientasinya ada akhirat, bukan duniawi lagi. Zaman dulu mencari ilmu itu karena kewajiban dan karena ibadah kepada Allah SWT. Orientasinya akhirat. Kalau sekarang kan kita mengejar gelar setinggi mungkin, sebanyak mungkin, ya memang tujuannya supaya dapat mudah nyari kerja. Kebanyakan begitu ya. Udah di sini nih, masuk sini. Kalau di sini pekerjaannya gampang atau peluangnya banyak, nanti diterimanya gajinya gede, seperti itulah. Harapannya seperti itu. Tidak salah sih. Tidak salah selama itu kemudian dibingkai dalam konteks orientasi karena untuk mewujudkan ridha Allah Ta'ala. Tapi jangan hanya itu, tidak berhenti pada aspek itu. Ya. Orang dulu mencari ilmu untuk diamalkan, sehingga mendatangkan keberkahan. Ya. Ini dalam salah sebuah hadis yang terkenal juga, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Artinya tidak ada hasilnya, tidak ada keberkahannya. Nah, saya tidak banyak orang yang mencari ilmu sekedar mendapatkan gelar dan ijazah. Ngamalinnya nanti. Banyak ilmu, termasuk orang yang punya ilmu agama, ngerti, tapi pengamalannya kurang. Banyak begitu. Apalagi dalam ilmu-ilmu yang ilmu fardu kifayah yang lainnya. Orang dulu tidak pernah memisahkan ilmu fardu dan fardu kifayah. Artinya begini, dalam pengertian adalah para ilmuwan ahli ilmu alam juga umumnya ahli ilmu agama. Ya. Mohon maaf, akhirnya saya pisahkan dulu ilmu alam dan ilmu agama supaya lebih mudah. Jadi misalnya Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Al-Khwarizmi, Ibnu Khaldun, mereka ahli di bidangnya, tetapi mereka juga ahli di bidang masalah-masalah keagamaan. Ya, mereka paham tentang tafsir, tentang hadis, tentang fikih, mereka paham, gitu loh. Ya, jadi komprehensif pemahamannya. Beda kalau sekarang kan, mohon maaf, banyak yang mungkin profesor ahli di satu bidang,
tapi baca Al-Qur'annya nggak bisa. Hadis saja mungkin nggak hafal satupun. Fikih aja nggak ngerti. Itu banyak yang begitu. Orang Islam bergelar profesor, ahli satu bidang, tapi untuk baca Al-Quran aja masih belum bisa. Apalagi mempelajari ilmu agama yang lain. Sebaliknya, banyak ulama yang ahli di bidangnya, tapi agak gaptek, ya. Kurang paham terhadap teknologi, terhadap pengetahuan yang lainnya. Nah, orang dulu itu, kalau lihat kisah hidupnya, dan juga kitab yang dikarangnya, itu luar biasa. Ibnu Sina memang terkenal sebagai ilmu ahli kedokteran, tapi beliau juga paham dan menulis kitab lainnya. Demikian juga Ibnu Rushd, seorang filsuf. Kalau lihat dia biografinya, kitab yang ditulis bukan hanya tentang tentang tauhid, juga tentang filsuf, tapi juga tentang astronomi. Bayangkan, tentang fisika dan sebagainya. Nah, ini orang dulu seperti itu, karena girohnya dalam menuntut ilmu itu luar biasa. Orang dulu memandang menuntut ilmu sebagai kewajiban, sebagai ibadah, dan jadi prioritas dalam kehidupannya. Nah, kalau sekarang kan banyak nih di masyarakat kita yang, mohon maaf, sebagian masyarakat terutama yang kalangan menengah ke bawah itu melihat pendidikan bukan sebagai prioritas, begitu ya. Di sekitar perumahan saya itu, di Cimanggu ini, banyak orang yang kalau saya lihat rumahnya sih nggak jelek-jelek amat, ya bagus lah. Sedanglah, menengah lah begitu. Tapi anaknya hanya lulus SD, lulus SMP begitu ya. Selalu alasannya ekonomi. Selalu alasannya, kenapa kok nggak lanjut ke SMP, nggak lanjut ke SMA? Selalu bilang nggak punya uang untuk sekolah. Tapi bapaknya ngerokoknya sehari bisa sebungkus 2 bungkus. Ibunya kalau beli bakso, ya tiap hari mungkin. Di gelangnya juga di itu ada gelang, ada kalung emas, masih seperti itu. Artinya apa? Bukan berarti tidak sanggup, tapi belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Ya, begitu. Orang dulu sudah memiliki budaya atau sikap ilmiah. Jadi kalau ada apa-apa tuh selalu mencari hubungan sebab akibat. Nggak percaya dengan mistik atau tahayul. Sekarang ini di Indonesia, ini saya pernah dengar di beberapa daerah itu ada makam keramat lah, atau tempat keramat, di mana para pejabat yang bertitel S1, S2, bahkan S3 itu datang ke sana untuk minta jabatan. Jadi logikanya di mana? Sikap ilmiahnya dari mana? Dia pendidikan S3 lulusan luar negeri, tapi ketika mau jadi pejabat, dia datang ke kuburan keramat untuk minta agar dia jadi pejabat. Logikanya di mana? Nah, sikap tidak ilmiah seperti itu adalah tantangan buat kita ini. Ya, sikap tidak ilmiah. Padahal pendidikannya tinggi. Ya, kalau pendidikannya rendah wajar. Ini pendidikan tinggi, sekolah, tapi masih percaya dengan tahayul. Ya. Bahkan mungkin antara kita banyak percaya dengan, mohon maaf, pawang hujan misalnya. Logikanya di mana pawang hujan itu? Ya. Kang Iman, kita waktunya 5 menit lagi ya. Siap. Bisa ada tanya jawab. Nah, ini tantangannya dihadapi. Jadi sebagai ulama saya terjebak dengan lingkaran kemiskinan, kebodohan tadi. Belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas, gaya hidup instan dan sikap hidup tidak ilmiah. Instan yang penting beres begitu ya, ingin cepat sukses tanpa mau belajar. Minat dan baca yang masih rendah. Ini berdasarkan data dari UNESCO, ya, UNESCO 2017, dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 yang punya minat baca. Bayangin. Dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang punya minat baca. Ini tantangan. Nah, oleh karena itu, inilah bagaimana agar umat Islam kembali berjaya dalam ilmu pengetahuan. Pertama, jadikan belajar sebagai ibadah. Niatnya ibadah sebagai kewajiban bagi muslimin, orientasi untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, jadikan sikap ilmiah sebagai gaya hidup. Berpikir, berucap, bertindak berdasarkan ilmu. Dan ilmu untuk diamalkan, bukan untuk dipajang, bukan untuk dipamerkan. Jadikan belajar sebagai prioritas dalam kehidupan. Terutama orang-orang yang masih miskin dan bodoh, harus dorong untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas kehidupan. Kemudian tidak memisahkan ilmu fardu ain, fardu kifayah, atau ilmu agama, ilmu alam, dan sebagainya. Semua ilmu adalah komprehensif, harus kita pelajari, dan meningkatkan minat dan daya baca umat Islam. Ada istilah daya baca, karena sebagai penelitian, orang Islam, orang Indonesia sekarang, kalau baca WA, 1 jam, 2 jam masih kuat. Baca WA, baca medsos, baca status di medsos, 1 jam, 2 jam kuat. Tapi kalau baca buku, baru 3 halaman sudah ngantuk. Itu daya bacanya kurang. Nah, termasuk saya kalau baca buku cepat ngantuk. Tapi kalau baca WA bisa 1 jam. Nah, ini adalah sesuatu tantangan buat kita yang harus kita
dibangun agar umat Islam bisa kembali berjaya dalam bidang pengetahuan. Karena secara normatif kita sudah punya pedoman sangat lengkap, kewajiban jelas. Tapi bagaimana mengamalkannya? Saya kira demikian, Kang Akri. Siap. Mungkin sekedar curahan untuk bisa bahan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang. Baik, makasih luar biasa Kang Iman, paparannya sangat menarik. Saya juga jadi dapat jawaban kenapa ini sampai kita sangat-sangat terbelakang di bidang ilmu pengetahuan sekarang karena daya bacanya kurang ya. Kalau baca sosmed kita sangat luar biasa gitu. Oke, jadi dari paparan tadi ada beberapa hal bahwa yang perlu saya garis bawahi, menuntut ilmu itu tidak ada batasan umur ya, dari buayan ibu sampai ke liang lahat atau long life education. Terus ada 5 hal keutamaan dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan takut pada Allah. Yang kedua sebagai ahli ilmu itu lebih utama atau lebih mulia daripada ahli ibadah. Yang ketiga adalah ilmu kita sebagai jalan untuk menggapai surga Allah. Dan yang keempat adalah jalan menuju sukses baik dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, ilmu itu kita niatkan sebagai amal jariah. Baik, Akang Teteh, siapkan pertanyaan. Sudah ada yang masuk 3 pertanyaan tadi. Cuman sebelumnya saya persilakan panitia untuk mengupdate tentang pengumpulan saldo takados. Silakan tim panitia. Baik, Akang Teteh semua, kita hari ini sudah masuk di tanggal 6 April atau hari ke-15 Ramadan. Dari target dana takados yang sudah ditargetkan sekitar 300 juta, terkumpul sekitar 182.800.000 rupiah. Jadi mungkin belum mencapai 2/3, sedikit lagi. Kita masih punya gap sekitar 120 juta. Saya berharap dengan informasi yang mungkin didapat, mungkin Akang Teteh yang ikut hadir dalam kajian pada zuhur hari ini, mari sama-sama kita siarkan kembali, kita galakkan, kita informasikan ke seluruh WhatsApp group, ke teman-teman angkatan, seluruh alumni, untuk bisa bersama-sama memastikan bahwa besok dan hari Sabtu, saldo ini bisa tercukupi. Oke, bismillah, ini menjadi amal soleh dan amal jariah kita bersama. Makasih, tim panitia, Alia, makasih. Baik, kita lanjut pada pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan, Kang Iman. Yang pertama dari Jaswan. Saya coba bacakan. Yang niatkan untuk ibadah. Nah, gimana kalau kita menuntut ilmu itu, niatnya adalah untuk mencari atau menggapai kekuasaan? Gimana itu, Kang? Langsung dijawab aja dulu. Satu-satu kita bahas. Iya. Gini, apa namanya, ibadah itu pengertian umum ya. Ibadah itu bukan dalam pengertian khusus tapi umum. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mencari ridha Allah dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Allah itu namanya ibadah. Ya, kita makan niatnya untuk mencari ridha Allah itu adalah ibadah. Boleh, misalnya gini, kita untuk mendapatkan jabatan, contoh, dapat jabatan. Tapi kita niatkan, ya Allah, kalau dapat jabatan ini, saya akan gunakan jabatan ini untuk mencari ridho-Mu. No problem. Karena jabatan itu hanya alat tujuan untuk mencari ridho Allah. Atau dapat kekuasaan. Supaya, misalnya gini, supaya jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, kita nuntut ilmu. Asal kita niatkan ketika sudah memiliki kekuasaan itu, memiliki jabatan, atau memiliki pekerjaan itu, kita niatkan karena Allah, untuk Allah, nggak ada masalah. Itu adalah sarana kita untuk mencari ridho Allah dengan kekuasaan kita, dengan jabatan kita, dengan misalnya pekerjaan kita, dengan harta yang kita miliki, nggak ada masalah. Ya, jadi bukan berarti kemudian niatnya ridho itu berarti tidak ada niatan-niatan lain yang sifatnya duniawi, itu kita jadikan hanya sarana alat untuk mencari ridho Allah. Kita boleh nggak punya mimpi kaya? Boleh, bahkan harus. Tapi kita niatkan, ya Allah, kalau saya kaya, kekayaan saya gunakan untuk kebaikan, untuk mencari ridho-Mu. Tidak kemudian kekayaan itu disimpan di hati. Pada akhirnya dikendalikan oleh kekayaan. Tapi kita yang mengendalikan kekayaan. Ilmu juga kita mengendalikan ilmu, bukan kita mengendalikan ilmu. Jabatan, kita mengendalikan jabatan, bukan kita dikendalikan oleh jabatan. Nah, ketika kita sudah dikendalikan oleh dunia, dikendalikan oleh ilmu, dikendalikan oleh jabatan, dikendalikan oleh harta, nah itu yang jadi masalah.
Itu yang repotnya. Banyak orang celaka karena itu tadi. Yang kemarin baru masuk KPK juga kan dia kaya, tidak ada masalah, tapi ketika dapat kekayaannya dari harta yang haram, kemudian hidupnya dikenali kalau kekayaan itu, bla bla sudah. Tapi kalau kita kemudian melaksanakan ini kehidupan dunia ini untuk mencari apapun sebagai atribut dunia, tapi untuk di orientasinya untuk kehidupan, kemaslahatan akhirat untuk menjadi Allah, nggak ada masalah. Ya, nggak ada. Baik, intinya semua karena Allah niatnya ya. Iya. Ustaz, ya? Dan didasarkan Oke. dengan cara sesuai dengan syariat Allah. Contoh, niatnya nyari rezeki kan boleh, bagus. Tapi dengan cara maling, nah itu kan nggak bisa. Walaupun niatnya untuk menafkahi harta dan istri dan anak, itu ibadah niatnya bagus. Tapi dengan cara maling, Ya, berarti batal. Jadi niatnya harus benar, caranya juga caranya harus benar. Oke. Oke, pertanyaan kedua, Ustadz. Ini dari Om Edi S. Ini bertanya apa gimana? Robbi zidni ilma tanpa batasan kan? Maksudnya gimana ya? Ya, artinya Apa bisa Robbi kan di- doa, Robbi jadi ilmu ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi ilmunya ilmu yang apapun, yang tidak terbatas, ilmu yang kita minta begitu. Tuh yang kita minta ilmu yang baik. Ada nggak ilmu yang diharamkan untuk belajarinya? Ada, itu ilmu sihir. Kita jangan, jadi mempelajari pun haram, apalagi mengamalkan ilmu sihir itu. Ya. Walaupun niatnya untuk kebaikan nggak boleh ya, Tante? Sihir itu hasilnya adalah ilmu yang nggak mungkin dijadikan untuk kebaikan. Oke. Karena dasarnya ilmu itu adalah ilmu dari setan. Nggak mungkin untuk bisa kebaikan. Ya, Siap. Ya. Oke, lanjut ke Teh Onen ini, Ustadz, pertanyaan berikutnya. Apakah biaya pendidikan yang mahal itu berkontribusi terhadap rendahnya semangat mencari ilmu atau kelirunya niat mencari ilmu? Ya, dua-duanya sih. Pertama gini, negara kan sesuai dengan konstitusi itu menjamin pendidikan. Bahkan salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu di dalam pembukaan UUD 45. Jadi negara wajib sebenarnya menghadirkan akses pendidikan yang murah dan mudah. Nah, sebenarnya kalau sekolah negeri, saya lihat sudah murah kan, nggak ada SPP lagi kan. Paling adanya BP3, apa namanya, uang orang tua. UKT, Ya. UKT ya. Kalau di perguruan tinggi ada UKT ya. Nah, Ya. jadi memang kewajiban negara sebenarnya untuk menghadirkan infrastruktur dan sarana pendidikan yang murah dan mudah diakses oleh semua kalangan, begitu ya. Itu kewajiban negara. Karena dengan cara seperti itu orang yang punya keterbatasan ekonomi yang akhirnya punya akses bisa punya akses kan begitu. Nah, tetapi memang itu ada kewajiban negara nih dan juga masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial kayak mendirikan yayasan, mendirikan sekolah, itu adalah kewajiban masyarakat untuk membantu pemerintah. Kewajiban utamanya di pemerintah ya. Tapi masyarakat boleh membantu dengan mendirikan sekolah swasta melalui yayasan atau PKBM dan sebagainya. Tetapi dalam konteks ini juga adalah bagaimana kita menjadikan pendidikan sebagai prioritas tadi itu. Karena banyak orang yang tidak berpendidikan itu bukan karena nggak mampu, tapi tidak menjadikan itu prioritas. Dia punya uang lebih milih beli motor, beli mobil, tapi nggak mau untuk sekolah anak seperti itu ya. Yang kedua adalah ya niatnya juga memang tetap diperbaiki. Jadi semuanya lah. Tapi bagi kita sebagai pribadi, yang lingkup pribadi, bagaimana niat kita luruskan dan prioritas pendidikan jadi prioritas. Termasuk pendidikan agama. Contoh ya, kita kan sering diskriminasi. Kalau kursus bahasa Inggris, komputer, anak biaya 500.000 per bulan itu dianggap kecil. Tapi untuk belajar TPA yang SPP-nya 10.000, 20.000 itu dianggap mahal. Itu ya, saya kadang, padahal ini kan TPA atau sekolah agama ini untuk itu tadi fardu ain kita loh, fardu ain kita. Anak-anak kita juga dikasih fardu ain, itu mahal dianggapnya. Nggak terlalu ini, tapi orang untuk bayar bahasa Inggris, kursus yang lain, jutaan aja dianggap kecil. Ini sering kita diskriminasi. Nah, ini adalah akibat dari kerangka berpikir kita itu yang terlalu duniawi. Kalau bahasa Inggris jelas, investasi. Ya. Kayak saya bayar anak saya sekolah bahasa Inggris, nanti dia mudah nyari kerja. Belajar komputer, mudah jadi kerja. Investasi. Tapi lupa bahwa investasi terbesar itu di akhirat juga. Ya, kita ngajar anak-anak ngaji, apakah itu lewat TPA atau ngajar gurunya ke rumah, bayar 200.000 itu investasi, bahkan investasi jangka panjang untuk akhirat dan untuk kehidupan dunia di anak-anak kita selamat di dunia kan gitu. Sebenarnya dua-duanya investasi, cuman diskriminasi kita masih sering nampak dalam itu. Ya.
Jadi harus diniatkan itu investasi dunia dan akhirat itu. Oh iya jelas, dua-duanya. Jadi ketika kita bayar kursus anak bahasa Inggris, niatkan juga supaya mereka sukses di dunia dan khususnya doakan. Jadi kan ketika sukses itu dia untuk kehidupan akhiratnya. Ya. Demikian juga untuk ketika TPA, jangan, aduh, kok bayar mahal TPA 50.000? Tapi itu untuk investasi akhirat, jauh lebih mahal harusnya kan gitu. Oke. Lanjut ya, Ustaz. Ini pertanyaan dari Rinrin. Harusnya mau nanya langsung nih, dari Rinrin terlalu panjang pertanyaannya. Ustaz, kemampuan kita belajar itu kan kadang terasa terbatas. Ya, beberapa orang merasa seperti itu. Saat ilmu keagamaan belum sepenuhnya kita pelajari, tapi kemudian kita ngambil satu keahlian ilmu dunia. Nah, mungkin ada keterbatasan waktu untuk ilmu dunia. Ilmu dunia ini biasanya kita porsinya lebih banyak ya biasanya. Nah, pada posisi seperti itu, bagaimana sikap terbaik untuk langkah selanjutnya? Walau kedua keilmuan itu harusnya tidak terpisahkan, tapi saat ini masih terasa ada pemisah. Nah, sebenarnya kan tadi saya sampaikan ada fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain itu sederhana. Belajarnya itu ya, tidak perlu modal banyak. Ilmu tentang tauhid, kita tinggal ngajak belajar ke guru atau ke masjid ya. Lihat di YouTube juga boleh, asal jelas sumber gurunya itu. Kemudian baca buku, itu sudah jelas. Ya. Ilmu tentang fardu, tentang ibadah. Sekarang sudah banyak beragam buku-buku fikih, baik itu fikih ibadah mahdhah, sholat, puasa, maupun fikih muamalah, ya tentang zakat, tentang jual beli dan sebagainya banyak. Ya. Jadi fokus pada fardu ain aja. Ya, untuk ilmu agamanya fokus pada fardu ain. Saya kira tidak salah kalau kemudian memang mungkin curahan waktu kita sekarang. Kalau untuk mahasiswa misalnya belajar atau misalnya kita sudah bekerja lebih pada urusan duniawinya, tapi jangan lupakan fardu ainnya. Kita kan sekarang misalnya jadi ahli apa? Ahli pertanian, itu fardu kifayah, oke. Jadi ahli apa? Perikanan, jadi ahli kehutanan, itu fardu kifayahnya. Tinggal fardu ainnya. Nah, fardu ainnya itu sebenarnya kalau kita baca, itu tidak banyak butuh apa ya namanya, apalagi sekarang medianya sudah sangat beragam, sudah sangat tersedia. Baik offline maupun online ya, buku e-book sebagainya sangat beragam. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sekarang untuk tidak bisa belajar ilmu tauhid, tidak bisa sholat, puasa, zakat, haji, artinya fikihnya ya, fikih muamalah juga sangat banyak. Dan kita tidak perlu jadi ahlinya. Di sini tidak perlu menjadi ahli fikih, enggak. Ahli fikih itu fardu kifayah, ya. Ahli tauhid itu fardu kifayah. Ahli tafsir fardu kifayah. Fardu ainnya adalah kita mengerti tentang konsep tauhid, ya, kita ngerti tentang bagaimana cara praktek sholat yang benar, puasa yang benar, zakat yang benar, ibadah yang benar, kita ngerti praktek muamalah yang benar, cukup itu. Tidak jadi ahlinya, kalau jadi ahlinya itu adalah fardu kifayah. Begitu, Pak. Wallahu a'lam. Benar kan? Siap. Yang menyatakan bahwa orang yang menuntut ilmu dengan niat untuk mencari dunia maka tidak akan menjumpai. Suaranya nggak jelas atau sayanya yang ini ya? Kang Akri putus. Kang Akri. Oke, ini saya baca ya dari Eri ya. Bagaimana dengan keluarga yang berawal dari orang tuanya seharusnya bisa menciptakan madrasah bagi anak-anaknya, mungkin juga jadi kendala dalam memberikan keseimbangan dan ilmu yang fardu ain, fardu kifayah tentunya dalam menuntut ilmu tidak terlepas dari harapan dari Allah semata. Ya, jadi madrasah utama memang keluarga ya, dan guru utama seharusnya kita sebagai orang tua. Cuman memang sekarang dengan sistem pendidikan sekarang ini banyak orang tua yang istilahnya itu serah bongkoken ya, menyerahkan semuanya kepada sekolah, kepada guru, seolah-olah orang tua lepas dari tanggung jawab untuk mendidik. Padahal guru utama harusnya orang tua, madrasah sekolah utama harusnya rumah tangga kita, begitu ya. Sekolah itu adalah tambahannya. Jadi kalau bisa ilmu fardu ain itu bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita di rumah ya, seharusnya ya. Oleh karena kita harus punya ilmu dulu kan, bagaimana tauhid, menerangkan Allah itu esa, sifat-sifat Allah seperti itu, kemudian bagaimana mengajarkan praktek sholat, praktek wudu, praktek puasa yang benar. Nah, itu harusnya di rumah juga sudah bisa sebenarnya ya.
tentu kitanya yang harus bisa dulu ya. Dan itu sekali lagi tidak harus jadi ilmu ya, tidak harus jadi ulama atau ahli di bidangnya. Tapi minimal paham tentang ilmu tauhid, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang halal haram itu sudah menjadi fardu ain pada kita. Nah, kita harapkan itulah menjadi sarana kita mendidik anak-anak kita begitu ya. Apalagi sekarang kalaupun kita tidak mampu menjelaskan sendiri, sudah ada YouTube, sudah ada media pembelajaran lain yang bisa kita sampaikan sehingga anak-anak bukan hanya lihat video atau YouTube yang lain, tetapi juga YouTube atau video-video pembelajaran yang bermanfaat. Ya, sekolah tetap penting, tetapi bukan berarti semuanya diserahkan kepada sekolah. Kita jadikan rumah kita sebagai madrasah utama buat anak-anak kita. Wallahu a'lam. Oke, makasih Kang Ustadz Ilman. Ya. Tadi yang pertanyaannya sempat saya agak kurang bagus sinyalnya, tapi saya ulang ya pertanyaan dari Asrima. Jadi gini, gimana caranya Ustadz menjaga niat lurus karena Allah dalam menuntut ilmu? Karena ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang menuntut ilmu dengan niat selain Allah itu akan dijauhkan dari baunya surga. Gimana Ustadz? Ya, niat itu pekerjaan hati, dan harus kita itu terus ya, recharge terus, dicas lagi terus niatnya itu. Apapun sebenarnya, bukan hanya untuk menuntut ilmu, bekerja dan sebagainya. Maka ketika kita baca Bismillah untuk melakukan apapun, itu hakikatnya merupakan salah satu perwujudan niat kita untuk Allah Ta'ala. Jadi kita sebelum makan kita baca Bismillah, sebelum makan apa kita baca Bismillah, itu perwujudan dari niat kita untuk mencari ridha Allah. Tetapi niat itu hanya di hati. Ketika ada satu bisikan hati ya, misalnya, oh saya niat untuk supaya dapat untuk sesuatu di luar Allah, maka langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya luruskan kembali niat karenamu. Kalaupun misalnya niat saya untuk dapat gelar, dengan gelar ini bisa bekerja, insya Allah saya niatkan kalaupun saya dapat bekerja untuk mendapatkan menafkahi anak istri saya, untuk membantu sesama, untuk apapun mencari ridhomu, seperti itu. Atau misalnya kita di kantor ada minimal S2 untuk memegang jabatan itu, kita baru S1. Maka kita sekolah S2 untuk mengejar jabatan itu. Enggak apa-apa. Asal niatkan, ya Allah saya ingin mengejar S2. Dengan S2 ini saya ingin memegang jabatan itu. Tapi saya niatkan, ya Allah, kalau jabatan itu ingin memperbaiki bangsa, memperbaiki masyarakat, apapun lah yang niatnya baik, enggak ada masalah. Karena jadikan niat duniawinya itu adalah sarana untuk mencari ridha Allah, bukan yang utama. Jadi niat dunia itu misalnya gitu, kita ingin kenyang, kita ingin kaya, kita ingin punya gelar, kita ingin jabatan, itu niat duniawi. Tapi itu jadikan hanya sebagai sarana, bukan yang utama. Sarana untuk mendapatkan ridha Allah yang lebih tinggi lagi. Misalnya gini, contoh kalau kita nggak punya kekuasaan, kita nggak bisa merubah masyarakat. SK kita nggak berlaku, tangan kita nggak berlaku. Tapi seorang presiden dengan SK-nya itu bisa merubah bangsa negara. Seorang gubernur dengan SK-nya bisa merubah sebuah provinsi. Ketika kita mengejar jabatan itu dengan tujuan untuk menebarkan kebaikan, mencari ridha Allah, no problem. Yang penting niatnya adalah karena Allah. Wallahu a'lam. Oke, saya pikir sudah cukup banyak pertanyaannya. Kita mungkin masuk sesi terakhir, tapi satu pertanyaan penutup Ustadz dari saya. Ustadz, dalam menuntut ilmu, kadang-kadang kita gimana caranya mengontrol hati dan perilaku kita, sehingga makin banyak ilmu yang kita dapat, makin banyak ilmu yang kita punya, tidak membuat kita makin bangga dan sombong. Ya, oke. Perbanyak istighfar, karena memang saya paling ngeri kalau dengar hadis tentang sombong ini ya. Karena kata Rasulullah, apabila ada sedikit rasa sombong dalam hati kita, tidak berhak untuk masuk surga. Itu luar biasa ya. Karena sombong itu hanya sifat Allah. Hanya Allah yang berhak sombong ya. Kita tidak berhak untuk sombong. Nah, sombong itu definisinya dua. Yang pertama adalah menentang kebenaran, yang kedua merendahkan orang lain. Nah, kalau dengan ilmu itu kita menentang kebenaran, sombong. Kalau dengan ilmu itu kita meremehkan orang lain yang dianggap rendah di pada kita, itu menjadi sombong. Nah, oleh karena itu, yakinkan bahwa semua yang kita terima adalah hakikatnya biiznillah, karena izin Allah. Jadi, kita nggak berhak sombong. Karena kita ada punya ilmu pun dari Allah. Bahkan, orang yang soleh nggak boleh sombong jadi orang soleh. Karena ketika dia sanggup menjadi orang soleh, biiznillah, karena rahmat Allah. Dia bisa sholat karena Allah. Bisa puasa karena Allah, bisa haji karena Allah. Dia bisa berlaku sebagai orang soleh karena Allah. Jadi jangan merasa diri paling soleh,
karena itu berarti sombong gitu kan. Jadi niat yakinkan pada diri kita bahwa semua yang kita miliki, bahkan diri kita pun adalah milik Allah, dan apa yang kita miliki adalah dari Allah, bukan dari kemampuan kita. Sehingga tidak benar bersombong. Kita punya ilmu yang tinggi, jabatan yang tinggi, semuanya biiznillah, karena izin Allah dan karena rahmat Allah. Jadi kita nggak berhak untuk sombong. Ingatkan bahwa hanya Allah yang bersombong, hanya Allah yang bersombong, karena Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha segalanya. Kita ini tidak ada apa-apanya di mata Allah. Wallahu a'lam. Gitu. Ustadz Iman, luar biasa. Saya pikir kita sudah cukup sharingnya, tanya jawabnya. Terima kasih buat Kang Iman. Semoga apa yang dipaparkan hari ini menjadi amalan amal jariah yang bisa menjadi bekal kita semua yang ikut pada kajian pada zuhur kali ini. Saya ingatkan kembali, Kang Teteh, besok masih ada kajian pada zuhur berikutnya, Ramadan ke-16, dan hari Sabtu nanti kita akan bersama-sama juga mengikuti program Takados yang akan dilakukan penyerahan langsung dibarengi dengan buka puasa bersama. Oke, besok akan diisi oleh pembicaranya Ustadz Muhammadun dengan moderator Yulian Hadi ya. Saya harap besok juga masih semangat untuk kita bisa mengikuti kajian pada zuhur bulan Ramadan ini. Baik, Akang Teteh, terima kasih atas kesempatannya, atas nyimak kajian hari ini. Jika ada yang kurang, saya sebagai moderator mohon maaf. Kita niatkan bahwa dengan tema bagaimana kita bisa menggapai derajat manusia yang berilmu, termasuk turunan kita, sehingga kita pastikan bahwa kejayaan ilmu pengetahuan umat Islam itu akan datang kembali, insya Allah. Dan terakhir saya closing dengan satu hadis dari Ibnu Mas'ud. Ini penting untuk kita renungkan. Jika seorang menuntut ilmu tapi tidak mengamalkannya, maka tidak ada yang bertambah darinya kecuali sombongan. Makasih, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pemenang door prize. Siap, pemenang door prize-nya kita kasih kepada. Bentar, tadi ada pertanyaan. Oke, kasih kepada Teh Onen aja ya, senior. Takutnya kita kualat kalau nggak dikasih hadiah. Ya. Selamat Onen. Makasih semua panitia. Makasih Kang Iman. Ya, sama-sama ya Kang, sama-sama ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga videonya diputar lagi. Kang Akri gimana, udah sembuh Kang Akri? Lagi ini Kang sedang terapi. Masih konsumsi obat biar nggak nyeri. Siap. Mudah-mudahan cepat sehat. Amin. Terima kasih Mbak. Mbak Kusti Sabtu ini. Mbak Kusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada,
kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, tali kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting, di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 20, 30 tahun lalu, mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007, masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah, beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu, hutang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya.
Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB.